Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Nia Metisari, SEMSI, dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kesha Ladi Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada materi analisis penerapan teknologi pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Adapun anggota kelompok saya yaitu Saya sendiri, Bunga Ananda Pratama, selaku pembicara pertama pada materi Teknologi Produk dan Jasa pada PT Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia. Saya sebagai pembicara kedua, Amelia Putri Nur Aziza, yang akan menjelaskan materi tentang teknologi IRP dan keuntungan implementasi teknologi. baik, langsung saja teman-teman ke materi pertama. Sebelum kita mulai, kita harus perlu tahu dulu apa sih sejarah Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan BRI adalah salah satu bank tertua di Indonesia. Bank BRI berdiri pada 16 Desember 1895 dengan nama D. Purwokerto Hope and Spark Bank The Islandsburger di Purwokerto, Jawa Tengah. Bank ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kredit kepada masyarakat pribumi. Lalu, Baiklah, baiklah. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu pertama-tama kita harus tahu dulu PT Bank Rakyat Indonesia ini memiliki beberapa produk dan jasa. Yang pertama yaitu ada tabungan dan deposito online. Tabungan dan deposito adalah wadah untuk menyimpan berbagai sejumlah dana pada jangka waktu tertentu. Sedangkan kalau tabungan itu bisa diambil kapan saja, kalau deposito hanya pada waktu-waktu tertentu. PT Bank Rakyat Indonesia sendiri menyediakan tabungan dan deposito online untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan jasa yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua ada tabungan Simpedes dan Britama. Tabungan Simpedes sendiri merupakan jenis tabungan yang simpel dan digunakan untuk kegiatan sederhana saja, seperti menarik uang dan menyimpan uang saja. Sedangkan tabungan Britama didesain lebih kompleks dengan layanan yang lebih lengkap, sehingga dapat digunakan untuk transaksi yang lebih detail. Britama juga memiliki desain kartu yang menarik dan lucu. Yang ketiga ada kartu prabayar dan kartu debit dan kredit. Nah, ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan BRI untuk menunjang jasa yang mereka tawarkan. Kartu prabayar utama BRI adalah Bridzi, yang digunakan untuk berbagai pembayaran seperti pembayaran parkir, pembayaran tol, pembayaran makan di restoran, pembelian produk dan jasa, dan pembelian tiket konser untuk semua perusahaan atau tempat mitra PT Bank Rakyat Indonesia. Untuk kartu debit dan kartu kredit BRI, kelebihannya adalah menyediakan berbagai jenis kartu kredit dan debit dengan fitur seperti cashback, reward points, dan kemudahan transaksi internasional. Tetapi perlu diingat, guys, untuk tetap memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kartu debit dan kredit seperti biaya keterlambatan pembayaran, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada BRI juga menawarkan mobile banking dan internet banking untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan jasa keuangan BRI. Dinamakan BRIMO. BRIMO sendiri memiliki fitur-fitur dari semua channel termasuk ATM, internet banking web, SMS banking, dan internet banking mobile. BRIMO memuat informasi rekening, saldo, mutasi rekening, transfer dana, dan pembayaran. Selanjutnya ada Briling. Briling memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di luar jaringan ATM BRI, sehingga lebih fleksibel dan nyaman dalam mengelola keuangan. Selanjutnya ada BRI Call Center, merupakan layanan agar nasabah dapat memecahkan masalah mereka
yang mereka hadapi ketika menggunakan layanan BRI secara cepat dan mudah, sehingga nasabah senang memakai layanan tersebut. Selanjutnya, yaitu kantor cabang dan ATM BRI. Merupakan penunjang atau perantara dari BRI untuk memberikan layanan kepada nasabahnya. Dan baik kantor cabang maupun ATM sudah tersedia dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada kredit mikro dan kredit konsumer. Kredit konsumer itu pinjaman pribadi untuk kebutuhan konsumsi, seperti kredit tanpa argumen atau KTA, dan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Sedangkan kredit mikro yaitu adalah kredit yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan proses penunjangan yang mudah dan bunga yang kompetitif. Next. Nah, untuk teknologi yang digunakan pada produk dan jasa yang ditawarkan BRI, yang pertama itu ada Signature Verification System atau SVS, yaitu yang digunakan dalam pembuatan tabungan secara online menggunakan fitur Signature Verification System untuk memastikan keamanan transaksi. Signature Verification System sendiri merupakan sistem atau teknologi keamanan yang digunakan BRI agar nasabah dapat bertransaksi secara aman. Dalam pembuatan tabungan dan deposito secara online, juga menggunakan tanda tangan verifikasi untuk memverifikasi bahwasanya benar data yang dimasukkan sama dengan orang yang membuat rekening tabungan atau deposito tersebut. BRI juga menyediakan API untuk integrasi dengan aplikasi lainnya, termasuk fitur verifikasi tanda tangan. Contohnya, dalam dokumentasi API BRI, terdapat endpoint untuk memvalidasi rekening tujuan sebelum melakukan transfer dana. Namun, tidak ada spesifikasi detail tentang fitur verifikasi tanda tangan dan dokumen tersebut. Sehingga Signature Verification System digunakan agar dapat melindungi keamanan transaksi tersebut. Yang kedua ada Cash Management System dan fasilitas transaksi elektronik, yaitu untuk membantu perusahaan dan nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan memberikan fleksibilitas serta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Cash Management System sendiri merupakan teknologi yang digunakan BRI untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan dan individu melalui transaksi elektronik yang aman dan efisien. Yang ketiga, ada kolaborasi vintage dan e-commerce. Untuk menghadapi disrupsi teknologi digital dengan cara berintegrasi dengan teknologi digital yang ada. Seperti yang kita ketahui, perbankan tradisional sekarang sudah mulai disingkirkan dengan perbankan yang telah perbankan tradisional. Menurut Mittal, jika tidak berbenah, margin bunga bersih dan pendapatan non-bunga perbankan tradisional dapat merosot masing-masing hingga 15% dan 20%. Sementara kalau mau mendigitalisasi pelayanan beban, pendapatan dapat ditekan menjadi 35% lebih rendah dibanding perbankan tradisional sebesar 45%. Yang keempat ada protokol keamanan SSL atau TLS. Bank Rakyat Indonesia menggunakan protokol keamanan TLS atau Transport Layer Security untuk melindungi server komunikasi mereka. TLS adalah generasi berikutnya dari SSL, yaitu Secure Sockets Layers yang lebih maju dan aman dengan fitur enkripsi yang lebih kuat, autentikasi yang ditingkatkan, dan dukungan yang lebih baik untuk fitur keamanan modern. Yang selanjutnya yaitu ada cloud computing. Cloud computing sendiri digunakan untuk skalabilitas dan ketersediaan layanan yang tinggi. Cloud computing juga digunakan untuk menyimpan data dan mengelola data di BRI secara mudah dan cepat, sehingga BRI sendiri dapat meningkatkan pengelolaan data mereka yang lebih baik lagi. Next.
Yang keenam ada hybrid bank business model. Hybrid business model sendiri yaitu strategi yang menggabungkan layanan perbankan tradisional dengan digital untuk memberikan layanan yang lebih luas dan fleksibel kepada nasabah. Hybrid bank business model sendiri itu digunakan untuk menggabungkan perbankan tradisional yang hampir tidak digunakan lagi, dan ada penelitian yang menyatakan bahwa 5 tahun ke depan perbankan tradisional itu udah mulai tertinggal dan tidak digunakan lagi oleh masyarakat umum dan digantikan dengan perbankan yang digital. Maka dari itu, BRI telah menggunakan hybrid bank business model untuk tetap mempertahankan perbankan tradisional, tetapi tetap menggunakan digital untuk perkembangan zaman. Itu ada aplikasi Blispot, yaitu untuk mempercepat proses pengajuan kredit mikro, dan dikatakan penggunaan Blispot telah meningkatkan produktivitas tenaga pemasar mikro hingga 30% dan telah oleh tenaga pemasar. Yang kedelapan yaitu EDC, itu Electronic Data Capture, untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit dan kartu kredit dari seperti yang kalian lihat galak di mall. Yang kalian lihat di mall itu ada mesin yang digunakan untuk pembayaran yang digesek untuk kartu debit dan kredit. Yang kesembilan itu ada NVC atau Near File Communication. Itu untuk pembayaran contactless atau mengurangi pembayaran secara langsung atau secara kontak. Yang ke-10 yaitu ada QR code untuk transaksi dan pembayaran secara non tunai. Slide. Next. Itu ada berbagai macam fungsi dari CMS BRI tersendiri. Yang di sebelahnya yaitu ada sebuah grafik yang menyatakan bahwa perbankan tradisional itu hampir punah pada tahun 2025. Adapun teknologi pengelolaan bisnis pada BRI, yaitu BRI Brain, adalah sistem kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk mendukung berbagai aspek operasional dan layanan perbankan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengambilan keputusan serta memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada nasabah. BRI Brain dapat membantu meningkatkan produktivitas bisnis BRI melalui pipeline management, customer analytics, chatbot, information retrieval, and content generator. Ada tiga layanan utama pada BRI Brain, yaitu ada analisis data. Dengan analisis data, BRI Brain dapat membantu proses bisnis untuk mencapai target perusahaan. Lalu yang kedua ada machine learning. BRI Brain membantu menemukan pola perilaku nasabah untuk personalisasi layanan yang optimal. Lalu yang terakhir ada advanced AI. Dengan NLP, generative AI, dan chatbot, proses pencarian informasi dan produksi konten jadi lebih mudah. Lalu next. Ada BRI API atau Platform API Application Programming Interface yang disediakan oleh Bank BRI untuk memungkinkan integrasi layanan perbankan BRI dengan aplikasi dan sistem pihak ketiga. Melalui BRI API, pengembang dan perusahaan dapat mengakses berbagai layanan perbankan BRI secara langsung dari aplikasi atau sistem mereka sendiri, sehingga mempermudah dan mempercepat berbagai transaksi keuangan dan non-keuangan. Adapun contoh-contoh produk dari BRI API itu ada QRIS, transfer antar rekening BRI, transfer ke bank lain, lalu ada inquiry status rekening, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian ada teknologi Enterprise Resource Planning atau IRP. Jadi, IRP di dalam konteks perbankan ini adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses operasional di bank, termasuk keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan aset, kepatuhan, dan manajemen risiko.
Meskipun IRP lebih umum dikenal di sektor manufaktur atau perdagangan, implementasinya di perbankan juga penting untuk mengotomatisasi dan mengordinasikan aktivitas-aktivitas yang bersifat back office, sehingga memungkinkan bank beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi. Yang pertama itu ada SAP IRP Finance. SAP ini untuk Core Processing Perbankan. Implementasi ini bertujuan untuk mempertahankan posisi BRI sebagai lembaga keuangan mikro terkemuka di Indonesia dan memperkuat aktivitas inti perbankan serta menawarkan berbagai produk baru ke pasar. Nah, jadi ini adalah sistem utama BRI untuk mengelola semua urusan keuangan. Bayangkan, ini sebagai pusat kendali keuangan yang mengurus semua transaksi, laporan, dan pengeluaran. Kenapa penting? Karena semua data keuangan kita terintegrasi di satu tempat. Jadi kita bisa mengakses dan memantau kondisi keuangan secara real time dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua itu adalah Suffix Asset Management. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pelacak aset tetap adalah alat yang membantu kita mengelola aset tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan. Dengan FAM, kita bisa melacak semua aset mulai dari pembelian hingga penyusutan dan pemeliharaan. Ini memastikan kita selalu tahu kondisi dan nilai aset kita. Kemudian yang ketiga ada Sub Income and Expense atau IEM. Ini untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Modul ini membantu kita memantau semua pendapatan dan pengeluaran kita. Dengan IEM ini, kita bisa mengelola aliran uang masuk dan keluar dengan lebih mudah. Ini membantu kita tetap on track dengan anggaran dan memantau kesehatan finansial BRI. Kemudian yang terakhir ada subgroup reporting solution, meningkatkan kemampuan pelaporan konsolidasi grup dan analisis data yang lebih mendalam. Ini adalah solusi yang digunakan untuk menyatukan laporan keuangan dari semua cabang dan unit. Dengan grup reporting, kita bisa melihat laporan konsolidasi dengan jelas dan akurat, sehingga memudahkan pemantauan dan pelaporan keuangan di seluruh BRI. Kemudian ada keuntungan implementasi teknologi. Nah, keuntungannya ini ada produk dan jasa. Di bagian produk dan jasa ini ada untuk peningkatan inovasi produk. Teknologi mempermudah BRI dalam mengembangkan produk dan layanan baru dengan cepat. Sistem yang terintegrasi memungkinkan peluncuran produk yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian untuk peningkatan pengalaman nasabah. Dengan teknologi, BRI bisa menawarkan layanan yang lebih personal dan responsif. Misalnya aplikasi mobile banking yang lebih baik memudahkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Yaitu yang kedua ada keuntungan dalam pengelolaan bisnis. Nah, untuk peningkatan kolaborasinya yaitu sistem teknologi yang terintegrasi memungkinkan berbagai departemen untuk berkolaborasi lebih efektif. Informasi dapat diakses secara real-time, mempermudah koordinasi antar tim. Kemudian yang untuk efisiensi operasional, yaitu teknologi membantu mengautomatisasi proses-proses rutin seperti pemrosesan transaksi, manajemen inventaris, dan administrasi. Ini mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses. Yang ketiga yaitu IRP, Enterprise Resource Planning ini keuntungannya itu ada integrasi data yang terpusat, yaitu IRP mengintegrasikan semua data keuangan, operasional, dan pelanggan dalam satu sistem. Ini mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Kemudian pengelolaan aset yang efisien, yaitu IRP membantu melacak aset tetap, memantau penyusutan, dan merencanakan pemeliharaan, sehingga aset dikelola dengan lebih baik dan berfungsi secara optimal. Dengan teknologi IRP dengan teknologi seluruh ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola produk dan layanan dengan lebih baik, serta memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Semua ini membantu BRI dalam pengelolaan bisnis yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan pengelolaan aset yang optimal. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Adapun dokumentasi kita pada saat diskusi mengenai analisis penerapan teknologi pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK.
Baik, demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.